Baik, terima kasih, Bu. Selamat pagi, Bapak-Bapak dari asesor ya, Pak Nurani, Pak Novet. Pada pagi hari ini, saya sengaja mengundang Bapak-Bapak berdua eh, untuk membahas, Pak, beberapa temuan eh, Bapak-Bapak kemarin terkait identifikasi HCP di perusahaan kami, Pak. Ya, jadi eh, ada beberapa yang mungkin perlu kami tanyakan ulang ini, Pak, kepada Bapak-Bapak sebagai asesor terkait identifikasi yang sudah lakukan ya, yang mungkin kami merasa ini agak sedikit berat di kami, Pak. Oh, boleh, boleh, Ada silakan. beberapa poin, Pak, ya sudah kami catat, Pak. Sebelumnya kami mohon maaf, ya mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar, Pak ya. Kalau bisa sih ya sesuai dengan permintaan kami sebagai perusahaan, Pak. Pertama, yaitu terkait sepadan sungai, Pak. Ya, di beberapa lokasi itu terutama di kebun bagian selatan itu yang sudah kami tanam kelapa sawit, Pak. Itu tapi dari hasil identifikasi itu kan diidentifikasi sebagai HCP4. Nah, oleh karena itu ya kami sebenarnya merasa khawatir, Pak, dengan tanaman kami ya, karena kalau itu sudah dijadikan sebagai NKT ya tentu saja nanti bisa berdampak pada produktivitas kebun, Pak. Ya, jadi secara kultur teknis tentu saja kami tidak bisa mengelola dengan baik, ya, Pak ya. Jadi mungkin mohon ini kalau bisa nih Pak, bisa dikaji ulang ini Pak, apakah bisa kita keluarkan karena ini luasannya cukup cukup lumayan juga ya Pak ya, kalau kita tarik sekitar ada mungkin 30-an 40-an hektar ini Pak. Mungkin poin pertama itu Pak, kami coba mohon tanggapan dari Bapak-bapak berdua ini sebagai asesor kami nih. Silakan Pak. Oke, Pak Syuhada, eh, terkait masalah yang sempadan Bapak maksudkan yang di kebun Iya, di sebelah kebun selatan selatan, Pak Pak. ya. Iya, iya. Ya, memang itu kemarin waktu kita lakukan kajian itu kita tetapkan sebagai area HCP, Pak, sebagai sempadan sungai. Nah, cuman kan melihat kondisi existing di lapangan itu kan memang sudah kebun, sudah tanaman-tanaman lama, Pak. Itu kelapa Iya, sawitnya sudah besar-besar lah. memang sudah Dan memang produksi sudah Pak. Iya. sudah terlanjur ditanam lah sebelum kita lakukan jauh sebelum kita lakukan kejahatan HCV HCS ini. Jadi Betul. sebenarnya itu nggak masalah, Pak. Memang kalau secara aturannya itu memang harus kita tetapkan sebagai area sempadan sungai. Cuma nanti terkait masalah tanaman Bapak itu silakan Bapak masih boleh panen, Pak. Buah-buahnya masih boleh dipanen. Paling nanti apa Bapak bisa lakukan penerapan SOP seperti di situ apa tidak diterapkan namanya kemis. Sama nanti setelah eh, satu siklus, Pak, satu siklus tanam itu kalau bisa harapannya itu tidak ditanam sawit kembali. Ya, harapannya dari perusahaan Bapak melakukan penanaman seperti pohon-pohon lokal dan memang pohon-pohon yang biasa tumbuh di eh, area sempadan sungai. Jadi Bapak nggak perlu khawatir kalau misalkan itu nanti buahnya seperti apa. Itu silakan aja, Pak, dari pihak perusahaan itu boleh tetap dipanen. Cuma memang ada treatment-treatment khusus yang mungkin nanti bisa ditambahkan di SOP Bapak. Nah, tapi eh, kalau dari regulasinya memang nanti ketika sudah satu siklus, karena regulasinya kan di sepadan sungai, Pak, jangan ya nanti jangan ditanam lagi. Iya, Juga iya. jangan nanti pohon Bapak nih khawatir, wah ini konservasi nih, nggak boleh ada sawit. Malah salah nanti kalau itu dicabut, Pak. Jadi biarkan aja tumbuh secara alami, nggak perlu dikemis. Kalau mau dipanen ya tetap dipanen aja, nggak masalah, Pak. Cuma nanti setelah satu siklus ya itu kalau bisa dikembalikan lagi lah ke kondisi alaminya seperti itu, Pak. Cuman dari Pak Nopet, Ya, mungkin saya tambahkan sedikit ya Pak ya. Jadi memang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya Pak Nurani bahwa memang poinnya adalah ada keterlanjuran di situ Pak, sehingga memang membutuhkan proses penanganan yang diatur lebih mendalam nantinya ke Iya. depan di SOP. Dan ini memang eh, ke depan harapannya hanya cukup satu kali saja, artinya di penanaman berikut, di siklus berikut itu tidak perlu lagi ada penanaman di area situ. Mungkin itu sih Pak tambahannya karena memang tadi sudah sampaikan Pak Nura ini cukup mendetail ya terkait dengan apa-apa yang telah kami lakukan dan
solusinya ke depan, Pak. Mungkin itu, Pak, dari saya. Terima Jadi kasih. setelah kalau istilahnya replanting berarti harus dijadikan NKT total Pak ya, kalau seperti itu Pak ya. Iya, Benar-benar, Pak. Pak. Oh. Pak, misalnya seperti ini Pak, ini kan lokasinya cukup jauh ini Pak. Kalau misalnya kami perlakukan CEMIS misalnya, tapi kan CEMIS ini kan jarang-jarang kami lakukan Pak. Ya paling 1 semester sekali. Nggak menjadi masalah kan Pak, saya kira Pak kalau seperti itu Pak. Sebenarnya kalau kemis ya selama dia di luar buffernya Pak, kan kita kan sudah bikin buffer tuh dari sempadan sungai. Nah, sebatas buffernya aja yang kita jangan kita lakukan kemis ini karena khawatirnya nanti walaupun 1 semester ini eh, bahan kimia yang Bapak semprotkan itu khawatirnya nanti malah masuk ke dalam aliran air gitu. Jadinya malah Oh gitu. mencemari sungai tersebut. Walaupun dia cuma setahun sekali ataupun setahun 2 kali, tapi akan ada dampak yang ditimbulkan dari bahan kimia tersebut. Jadi ini sekali lagi kami tanya nih Pak, ini kalau bisa dikeluarkan bagaimana Pak? Nggak bisa Pak ya, karena ya Oh, dari pihak ya mohon maaf direksi kami pun agak keberatan ini Pak kalau misalnya kita masukkan ini sebagai NKT Pak. Karena ya. kebun selatan Kalau kan produksinya cukup tinggi Pak kalau kami ini ya. ya, Tanahnya mungkin masih bagus ini. Nah, kalau dikeluarkan malah gimana Pak nantinya kira-kira jadi kalau temuan, Pak. kan saya kira kan nggak masalah kalau itu kita sembunyikan sedikit lah saya kira kan. Maksudnya temuan dari mana nih Pak kan kita sama-sama tahu lah ini Pak Ya. kan bisa kita keep Pak. Tapi itu memang, Pak, tidak bisa ya, tidak bisa dikeluarkan, Pak, dan itu sudah menjadi satu hasil yang kemudian dihasilkan dari proses asesmen kita, sehingga memang mau tidak mau harus tetap dijalankan, Pak. Ya, ya, ya. Tapi dengan beberapa Baik deh catatan Pak. yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa harus ada pengaturan khusus ke Hmm, depannya. hmm, hmm. Ya, karena Olahannya kita seperti tadi itu Pak ya, menetapkan, sampai planting segala macam Pak ya. iya, Siap. karena kita juga menetapkan batas sempadan ini kan juga sudah mengacu ke aturan, Pak, aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kita juga. Jadi ya memang sudah diatur ketetapannya terkait masalah Ya, ya, sempadan ya. ini. Kalau kita Oke, negosiasi kan jatuhnya baiklah nanti kalau itu kita Pak. melanggar aturan, Pak. Ya, kalau saya sih minimal saya bisa berargumen ke direksi gitu Pak. Itu sih masalahnya. Kalau kami tanpa argumen pun nanti ya kena SP pula saya Pak. Baik Pak, kalau seperti itu Pak, mungkin rapat kali ini saya kira cukup Pak. Terima kasih akan menjadi masukan di kami dan akan kami laporkan ke pihak manajemen kami Pak. Demikian mungkin Pak Nurani, Pak Novet, lain kali kalau ada yang perlu kami tanyakan kami hubungi Pak berdua kembali Pak. Terima kasih Pak, selamat pagi Pak ya. Selamat pagi, Pak Sudha. Selamat pagi.